Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah yang dirahmati, perlu menjadi pengetahuan buat kita bersama bahwa yang namanya sakit adalah suatu alarm akan adanya sesuatu yang tidak baik, alarm tentang sesuatu yang tidak diinginkan, alarm terhadap sesuatu yang tidak normal terjadi. Kita ilustrasikan sederhana, ketika di dalam sebuah pabrik itu terjadi kebakaran, maka akan berbunyi yang namanya alarm. Alarm ini kemudian menjadi pengingat bagi pemilik pabrik bahwasanya di dalam pabrik itu ada sesuatu yang tidak beres. Kemudian untuk selanjutnya dilakukan langkah-langkah pemberesan satu masalah tersebut. Nah, jika manusia sakit juga demikian. Misalnya seseorang itu sama Allah Subhanahu wa ta'ala dikasih sakit mah, maka sakit mah itu menjadi alarm di dalam dirinya bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan pada realnya, ada sesuatu yang tidak pada sunatullahnya dalam diri manusia itu. Nah, sehingga dengan adanya alarm itu, manusia itu sendiri diingatkan untuk segera memperbaiki apa yang salah di dalam dirinya itu. Benang merahnya adalah ketika dalam satu pabrik itu misalnya terjadi kebakaran di satu titik atau satu lokasi, maka alarm tidak akan berbunyi di lokasi tersebut. Misal kebakaran pabrik terjadi di pojok belakang gudang, maka kalau alarm itu berbunyinya di pojok itu, petugas belum tentu akan bisa tahu. Maka bisa jadi alarm itu dipasang di mana? Di pos satpam gitu ya, atau di ruang kendali gitu. Jadi masalahnya ada dimanapun, alarmnya ada di pos satpam dan ruang kendali itu. Baru nanti dari ruang kendali, dari pos satpam itu mencari permasalahannya di mana kalau kebakaran untuk segera dipadamkan. Untuk Allah yang dirahmati, maka ketika seseorang itu dikirim sama Allah yang namanya sakit mah misalnya, itu posisinya ada di lambung. Tapi permasalahannya apakah mesti ada di lambung? Belum tentu, hamba Allah yang dirahmati. Pengalaman lapangan yang kita jumpai, banyak sekali orang yang menderita penyakit lambung. 95% dari riset kita itu masalah utamanya bukan di lambung, melainkan di kejiwaan. Jiwa yang bergejolak antara marah dengan takut atau antara marah dengan sedih, bergejolak karena ada satu kejadian-kejadian yang membuat orang ini jiwanya tidak normal. Efek dari gejolak jiwa itu kemudian berimbas kepada lambung, yang pada akhirnya lambung itu mengeluarkan zat asam yang tidak sesuai dengan SOP-nya. Terjadilah yang namanya luka lambung. Ini sebagai alarm utama. Kemudian ketika alarm ini tidak ditindaklanjuti, biasanya luka lambung ini akan naik ke atas menjadi asma, sesak. Kemudian selanjutnya bisa menjadi migrain. Ibaratnya kebakaran itu ketika tidak ditanggulangi, maka akan merembet ke lokasi-lokasi lain. Hamba Allah yang dirahmati, maka ketika sudah sampai ke level ini kok tidak kunjung diobati, maka akan selanjutnya masuk lagi ke penyakit baru, yaitu ada kemungkinan terjadinya stroke. Nah, yang benar bagaimana? Yang benar adalah harus dicari sumber akar masalahnya yang membuat jiwa bergejolak itu apa. Kemudian dilerai, diurai sehingga jiwanya menjadi tenang,
dan asam lambungnya akan hilang. Ustadz, terus bagaimana asam lambungnya? Apakah tidak boleh dikasih obat? Gitu. Boleh, dikasih obat bagus untuk menetralisir asam lambung yang ada di lambung itu. Tetapi titik beratnya di sini adalah ketika hanya dikasih obat secara fisik, mungkin akan meredakan untuk sementara. Tapi ketika jiwa yang bergejolak itu tidak diobati, maka akan memunculkan asam lambung di waktu yang setelahnya.